Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa mengubah kebiasaan itu rasanya susah banget, padahal niatnya udah kuat? Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik itu semua dari buku fenomenal Atomic Habits. Pasti pernah ngalamin kan? Awal tahun semangat bikin resolusi baru, minggu pertama rajin banget nge-gym, beberapa minggu kemudian kok ya balik lagi ke kebiasaan lama? Kenapa sih siklus ini terus-terusan berulang? Menurut buku Atomic Habits, masalahnya itu bukan di Anda, tapi di cara kita salah paham soal kemajuan. Ada satu konsep penting yang sering kita lupakan, namanya dataran potensi laten. Gini deh, coba bayangin ada sebongkah es batu. Penulisnya James Clear pakai analogi yang super sederhana ini untuk ngejelasin sesuatu yang dalam banget soal hubungan antara usaha dan hasil. Oke, suhu ruangan pelan-pelan kita naikin, tapi es batunya ya gitu-gitu aja, tetap jadi es, nggak ada perubahan sama sekali. Rasanya kita udah berusaha, tapi hasilnya nol besar. Anda terus nambahin panas atau usaha, tapi kelihatannya nggak ada bedanya sama sekali. Di titik ini nih, biasanya kita jadi pengen nyerah, ya kan? Nah, fase frustrasi inilah yang disebut dataran potensi laten. Setiap usaha kecil yang Anda lakuin itu sebenarnya nggak sia-sia loh. Usaha itu lagi numpuk, lagi bangun potensi yang nggak kelihatan. Terus, tiba-tiba, tik, suhu mencapai titik lelehnya. Perubahan kecil 1 derajat itu langsung memicu transformasi besar. Bukan karena 1 derajat itu ajaib, tapi karena semua panas yang udah terkumpul dari awal. Jadi gimana caranya kita bisa nembus dataran laten ini? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Lupakan target Anda. Gini, target itu penting buat nentuin arah. Anggap aja kayak titik tujuan di peta. Tapi, yang beneran bikin Anda maju dan sampai ke tujuan itu adalah sistemnya atau proses yang Anda lakuin tiap hari. Coba deh pikirin ini baik-baik. Orang yang berhasil sama yang gagal itu seringkali punya target yang sama persis. Jadi, jelas bukan targetnya yang jadi pembeda. Pembeda sesungguhnya adalah sistem yang mereka bangun untuk mencapai target itu. Nah, ini yang paling penting. Ini inti dari semua perubahan yang bertahan lama. Fokusnya bukan lagi pada apa yang ingin Anda capai, tapi pada siapa diri Anda. Kebanyakan dari kita kalau mau berubah, mulainya dari luar ke dalam. Dari hasil, pengen kurus, pengen nerbitin buku. Tapi cara ini gampang goyah. Perubahan yang beneran nempel itu mulainya dari dalam ke luar, dari identitas. Jadi, tujuannya itu bukan sekedar membaca satu buku, tapi menjadi seorang pembaca. Bukan cuma lari maraton, tapi menjadi seorang pelari. Anda fokus untuk jadi tipe orang yang secara alami melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke alat-alat praktisnya. Yang pertama dan mungkin yang paling gampang, atur ulang lingkungan sekitar Anda. Bikin kebiasaan baik jadi gampang terlihat, dan kebiasaan buruk jadi susah dijangkau. Lihat deh data ini, keren banget. Ada sebuah rumah sakit yang berhasil naikin penjualan air mineral hampir 26% tanpa ngomong sepatah kata pun ke pengunjung. Caranya, mereka cuma menata ulang kulkas supaya air mineral lebih kelihatan dan gampang diambil. Ini bukti nyata kalau lingkungan kita seringkali jauh lebih kuat daripada tekad. Orang yang kelihatannya paling disiplin itu bukan manusia super. Mereka cuma lebih pintar dalam merancang lingkungan yang mendukung mereka. Nah, alat kedua ini adalah senjata rahasia buat ngelawan rasa males dan perasaan kewalahan. Kita sebut saja aturan 2 menit. Prinsipnya super simple, setiap kebiasaan baru yang mau Anda bangun harus dimulai dengan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 menit. Tujuannya bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi konsisten. Jadi, kebiasaan besar yang Anda mau itu dipecah jadi versi pintu gerbangnya. Misalnya, membaca setiap malam, jadi baca 1 halaman aja. Atau olahraga jadi pakai sepatu olahraga dulu deh. Begitu mudahnya, sampai-sampai nggak ada alasan buat bilang enggak. Ingat ya, yang penting itu kuasai dulu seni untuk memulai. Kalau sudah jalan, momentum itu akan datang dengan sendirinya. Jangan pernah remehkan kekuatan dari satu langkah pertama yang super kecil. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, percayai prosesnya, bahkan saat hasilnya belum kelihatan. Kedua, fokus bangun sistem, jangan cuma kejar target. Ketiga, tentukan Anda mau jadi orang seperti apa, lalu buktikan dengan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari.
Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kebiasaan 2 menit apa yang mendukung identitas yang ingin Anda bangun, yang bisa Anda mulai hari ini juga? Coba deh pikirkan satu hal, sekecil apapun itu, lalu langsung lakukan.